Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam kesempatan pagi ini, kami akan mempresentasikan terkait pelanggaran hak dan kewajiban dalam kasus pemecatan Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat pajak, buntut akar permasalahan dari penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggita Maharani dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember, dengan NIM 2219 1050 1054. Nama saya Putri Fasyanada, saya dari Prodi Teknik Perminyakan dengan NIM 2219108080 Perkenalkan, nama saya Diatus Neriana dengan NIM 22191050501009 dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Arifin Masya dengan NIM 221810101068 dari jurusan Matematika. Apa yang disebut dengan hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban dalam konteks kewarganegaraan merujuk pada hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh individu sebagai anggota dari sebuah negara atau masyarakat tertentu. Di sisi lain, kewajiban dalam konteks kewarganegaraan mencakup kewajiban untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2, Rafael Alun Trisambodo, menjadi sorotan usai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandi, terhadap putra pengurus GP Ansor, David Ozora. Media sosial pun ramai mengusut asal-usul Mario Dandi yang merupakan anak pejabat pajak yang memiliki gaya hidup mewah. Kasus ini bermula dari penganiayaan dilakukan oleh Mario Dandi yang merupakan anak dari Rafael Alun terhadap anak dari pengurus GP Ansor yaitu David Latumahina. Kasus ini berujung pada sorotan publik terhadap harta kekayaan dimiliki oleh orang tua pelaku yang merupakan pegawai pajak. Selain itu, Jeep Rubicon yang digunakan oleh pelaku menjadi sorotan publik dikarenakan Jeep Rubicon telah terdaftar pada LHKPN dan menunggak pajak. Tentu hal tersebut menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan netizen pada kolom komentar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menanggapi keriuhan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam kehidupan mewah pada pegawai Kementerian Keuangan beserta keluarganya dan meminta kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk memeriksa Rafael Alun pada tanggal 23 bulan Februari tahun 2023. Rafael Alun Trisambodo juga menanggapi klarifikasi permintaan maaf kepada keluarga korban terkait kasus yang dilakukan oleh anaknya. Rafael Alun juga menanggapi tentang sorotan publik terhadap harta kekayaannya dan berkata, sebagai pertanggungjawaban, saya siap melakukan klarifikasi terhadap harta kekayaan yang saya miliki dan saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, ujar Rafael Alun. KPK pun menanggapi akan harta kekayaan dimiliki Rafael Alun senilai 56 miliar dan mengatakan bahwa harta kekayaan dimiliki oleh Rafael Alun tidak sesuai dengan profil kekayaan dimilikinya. Rafael Alun menjalani pemeriksaan bersama KPK pada tanggal 1 Maret 2023 atas klarifikasi harta kekayaan yang dimilikinya yang sudah menjadi sorotan publik. Rafael Alun kembali menjalani pemeriksaan bersama sang istri yaitu Erni Miki Torondek. Rafael Alun ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka atas kasus gratifikasi yang telah dilakukannya selama 12 tahun. Beberapa barang-barang mewah juga disita oleh KPK dan menduga bahwa adanya keterlibatan artis berinisial R dalam kasus tersebut. Lalu, siapa sih yang melakukan? Kasus ini berawal dari penganiayaan yang dilakukan anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio setelah dilakukan penyelidikan tentang harta yang dimiliki sang ayah yaitu Rafael Alun Trisambodo sebagai Eselon 3 Kabak Umum Kanwil DJB Jakarta Selatan 2. Sebagian harta tersebut menurut KPK merupakan harta yang tidak wajar dimiliki oleh seorang Eselon 3. Rafael juga dinyatakan mengkorupsi sejumlah uang negara, karenanya dia dijatuhi hukuman penurunan pangkat yang langsung dipimpin oleh Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani hingga dia terbukti melakukan korupsi sejumlah uang. Lalu, bentuk pelanggaran apa sih yang dilakukan oleh Rafael? Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Rafael Alun yaitu pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya yang bisa disebut dengan juga kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme mengatur bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antara penyelenggara negara, melainkan juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Dibuktikan dengan adanya penetapan dari KPK atas status Rafael menjadi tersangka penerima gratifikasi, KPK menduga Rafael telah menerima gratifikasi selama 12 tahun, mulai dari 2011 hingga 2023. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK telah meningkatkan pada proses penyidikan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu RI. Gratifikasi yang diduga diterima itu berupa uang, namun KPK juga menyita sejumlah barang mewah milik Rafael tersebut. Hak
hak yang dilanggar. Dilihat dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, hak dari Rafael Alun telah dilanggar, di mana tidak seharusnya Rafael Alun menerima konsekuensi dari penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, di mana Rafael Alun menerima konsekuensi dari hukuman sosial dan juga terlibat dalam kasus-kasus lainnya. Akan tetapi jika dilihat dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun, hak masyarakat lebih dilanggar oleh Rafael Alun, di mana masyarakat membayar pajak untuk digunakan kembali kepada masyarakat, tidak untuk pegawai pajak menggunakannya sebagai kepentingan pribadi dan juga perusahaan yang dimilikinya pribadi. Seharusnya sebagai pegawai pajak yang jujur, Rafael Alun menggunakan pajak sebaik mungkin untuk masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kasus ini yang pertama yaitu sebagai masyarakat sebaiknya kita tidak ikut-ikutan dalam gerakan boikot bayar pajak, karena membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dari kehidupan berwarga negara. Penerimaan pajak sangat penting bagi negara karena dapat memberikan banyak manfaat terutama untuk pembangunan. Kekecewaan bisa disalurkan dengan cara yang lain seperti mendorong transparansi. Masyarakat juga diharapkan mampu melihat sebuah perbedaan, misalnya antara sebuah kasus dan sebuah kewajiban. Dan juga sebagai masyarakat, kita sebaiknya tidak ikut campur dalam kasus ini dan tidak menyebar apa yang menjadi hak pribadi dari Rafael Alun, yang dimana hal itu sebaiknya tidak disebarkan di media sosial karena dapat melanggar hak privasi dari Rafael Alun. Solusi yang kedua, yaitu sebagai atasan seharusnya memperlihatkan sikap sebagai teladan bagi bawahannya, sebab bisa jadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak akibat meniru perbuatan yang dilakukan oleh atasannya. Solusi yang ketiga yaitu melakukan reformasi birokrasi, yang dimana kunci reformasi birokrasi itu sebenarnya ada pada sumber daya manusianya, birokratnya, dan bukan pada infrastruktur dasar dari birokrasi itu sendiri, baik yang dikembangkan secara digital atau tidak. Proses ini harus dilaksanakan mulai dari saat seleksi mereka sebagai abdi negara. Solusi yang keempat yaitu melakukan digitalisasi perpajakan. Dengan adanya digitalisasi, petugas pajak tidak akan berani lagi melakukan kecurangan karena diawasi langsung oleh sistem. Kemenku memiliki kemampuan untuk membuat sistem digitalisasi ini. Jika tidak, Kemenku bisa mencari negara lain yang mumpuni, karena untuk mengatasi persoalan pegawai nakal hanya bisa diperbaiki dengan sistem. Cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.